Bismillahirrahmanirrahim. Halo sahabat-sahabat Minha, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Menuntut Ilmu Mengejar Hikmah dalam suasana channel podcast Ayat Bicara. Perjalanan Nabi ini menjadi suatu perdebatan karena ketidaktahuan diri, begitu Pak Ustaz ya? Ya, artinya kita memang terjebak pada sebuah perdebatan. Kita didasari oleh golongan-golongan. Kita berada pada satu golongan. Kita ingin supaya golongan itu yang terbaik. Akhirnya ketika terjadi perbedaan seperti ini, kita tidak mencari titik temu, malah saling mengangkat golongan masing-masing. Akhirnya saling ingin menang sendiri. Ya, akhirnya ilmu menjadi tersingkir, perdebatan yang dinaikkan, pengetahuannya hilang. Merasa baik terhadap golongannya. Itu sudah pasti, karena Al-Quran yang katakan ketika kita sudah membuat golongan dalam agama ini, pasti masing-masing merasa bangga dengan golongannya. Dan ya kata Allah, biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai satu waktu. Artinya kira-kira kapanlah kita ini semua cukup satu saja, tidak usah ada golongan-golongan. Yang ada golongannya itu terjadi karena kita tercipta dari laki-laki dan perempuan. Ada suku, ada bangsa, ada berbagai kebutuhan sehingga terbentuk golongan. Golongannya petani, golongannya nelayan, golongan apapun. Ketika agama mengatur semua golongan ini menjadikan mereka bersatu. Jadi agama mempersatukan semua golongan. Jangan agama yang digolongkan. Kalau agama digolongkan, apalagi yang akan menjadikan persatuan kira-kira? Apalagi ini yang paling susah sebetulnya dimaknai tentang persatuan ini Pak Ustaz, karena masing-masing golongan kan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka, sehingga sulit untuk menyatukan diri karena merasa lebih baik. Betul sekali, daripada yang lain. Karena apa ya? Karena kita dari awalnya memang sebetulnya Al-Quran sudah ajarkan, kalau kamu berada di jalan yang lurus pasti kamu akan bersatu. Tapi kalau berada di jalan yang tidak lurus, jalan yang sesat, kamu pasti akan bercerai-berai. Coba bisa dibaca kembali surat 6 ayat 53. Surat 6 ayat 153. 153. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Ya, jadi seharusnya kalau kita berada di jalan yang lurus, dipastikan bahwa seluruh manusia ini satu umat saja, cukup satu umat. Bersaudara. Tetapi karena kita tadi terlanjur terbentuk golongan-golongan, ya merasa bangga dengan golongan, ya akhirnya sulit untuk bisa bersatu. Kita pasti akan bangga dengan golongan kita. Ya. Ini juga sudah disebutkan dalam Al-Quran. Kita baca 23 ayat 52 sampai 54. Ayat 52 Sampai 54. Dan sungguh agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu. Jadi kata agama tauhid itu turunnya sejak Nabi Adam. Sejak Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Ibrahim, Musa, Isa dan seterusnya, semuanya ini adalah agama tauhid. Artinya agama dari Allah. Inna dina indallah Islam. Agama dari Allah itu Islam. Jadi agama tauhid itu Islam. Jadi sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa, semua mengajarkan Islam sampai Nabi Isa. Kenapa saya katakan sampai Nabi Isa? Karena dari Nabi Adam sampai Isa ini seluruhnya ajarannya Muhammad. Mereka ini membawa misinya Muhammad. Jadi agama tauhid cukup satu. Tapi ternyata apa yang terjadi dengan pengikut-pengikut Nabi? Nah, kita baca lanjutannya. Kemudian mereka terpecah belah dalam urusan agamanya menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka masing-masing. Ya, lanjut. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai waktu yang ditentukan. Ya, terjadi beberapa golongan, masing-masing bangga dengan golongannya, sebetulnya berada pada kesesatan. Sampai satu waktu, kapan kira-kira Allah membuka hati kita ini, dimualafkan ceritanya? Ketika mualaf, menjadikan kita menyatu dengan seluruh manusia. Fa'alafa baina qulubikum, dialifkan hati kita. Dialifkan, mualaf masuk Islam berarti mulai menyatu dengan seluruh manusia. Jadi kalau
terjadi golongan-golongan, akhirnya yang saya katakan tadi, seharusnya ilmu Allah itu terangkat, tetapi karena masing-masing bangga dengan golongannya, masing-masing mempertahankan pendapatnya. Ada yang berpendapat bahwa Muhammad Isra Mi'raj dengan jasadnya, ada juga berpendapat Muhammad Isra Mi'raj tidak dengan jasadnya, terjadi pertengkaran. Akhirnya keilmuannya ya kita hanya masuk kepada wilayah pertengkaran, kita sendiri tidak pernah ya membenarkan. Untuk bisa membenarkan Isra Mi'raj ini mesti terjadi juga peristiwa itu. Mesti terjadi peristiwa Allah memperjalankan hambanya linuriyahu min ayatina, untuk diperlihatkan sebagian dari tanda-tanda. Nah, ini janji Allah. Janji Allah ketika ingin memperlihatkan tanda ini, memperlihatkan tanda di segenap ufuk dan pada kita sendiri, dijanjikan bahwa Allah akan belum memperlihatkan. Artinya akan ini ya tergantung siapa yang berusaha, bukan dipilih. Dia harus menentukan dirinya untuk bisa dipilih. Ya, jadi siapa yang dipilih Allah adalah orang-orang yang menempatkan dirinya untuk menjadi orang terpilih, tidak menunggu. Ya, jadi dia mesti melakukan sesuatu apa yang dikehendaki oleh Allah. Petunjuknya sudah ada. Sanurihim min ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu haq. Kami akan memperlihatkan tanda-tanda kami di segenap ufuk dan kepada diri mereka sendiri. Kepada siapa ini? Kepada mereka, kepada banyak orang. Sanurihim, kami akan memperlihatkan kepada mereka. Jadi kata mereka ini artinya ya semua yang bermakna Muhammad itu tadi. Siapa yang mengikuti Muhammad pasti arahnya ke sini. Siapa yang mengikuti Muhammad pasti mirat. Jadi yang mengikuti akhlak terpujinya Muhammad itulah nanti akan bisa mendapatkan ya berpeluang, sebutlah berpeluang karena banyak persyaratan. Yang pertama tadi sucikan, maksudnya Allah. Kemudian yang perjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk diperlihatkan sebagian, artinya tidak seluruhnya. Kemudian ya, negerinya harus diberkahi, ini persyaratan utama. Negeri yang diberkahi itu adalah jasad kita yang terlepas dari makanan-makanan yang haram. Kemudian sudah disucikan dengan tohara, beristinja. Kemudian sudah disucikan dengan zakat, bayar zakat. Itu semua kesucian dari diri kita. Kemudian artinya membayar zakat ini Pak Ustaz, apakah orang yang mempunyai banyak harta yang membayar zakat atau seperti apa ya? Selama badannya masih bisa bergerak, masih bisa melakukan sesuatu dan dia melakukannya, berarti dia melakukan apa yang membayar zakat. Jadi bukan pengertiannya orang yang punya harta banyak yang membayar zakat. Kata harta banyak itu fasilitas yang kita masuk, barangkali itu fasilitasnya saja, alat-alatnya yang diminta tanggung jawabnya itu adalah jasadnya. Jadi walaupun misalnya tidak punya harta tapi dituntut untuk tetap mengeluarkan zakat dengan jasad yang dia miliki, begitu. Rumusnya harus ada yang banyak, materinya harus ada yang sedikit. Karena kalau dua-duanya banyak tidak jalan tugas khalifah. Tidak saling menopang. Tidak bisa terjadi zakat. Ya. Karena apa, yang sedikit hartanya ini, yang sedikit materinya dia akan bekerja untuk ini. Ketika dia bekerja maka tugas khalifahnya jalan. Yang bersangkutan memiliki harta dia bisa memberi upah. Nah, itu dia tugas khalifahnya juga. Seandainya dua-duanya sama memiliki harta ya duduk saja, akhirnya tugas khalifah tidak jalan. Itulah maha kebesarannya Allah ya. Di situ faktanya, hanya realitanya kita kadang-kadang ingin berposisi pada yang di atas saja, selalu ingin menjadi pemilik harta yang banyak. Padahal dua-duanya janji Allah. Sebentar sekali kita alami hal seperti ini. Tunggulah pada saat kebalikannya, pada saat di dunia. Ini semua peristiwa akan terbalik. Itulah yang kita dengar selama ini, seperti para ustaz-ustaz kita berceramah tentang mengeluarkan zakat kan diperuntukkan bagi orang-orang yang mempunyai harta. Itu menurut pemahamannya mereka. Ya, dari harta yang definisi harta yang belum tepat, ya seharusnya dia berpikir bahwa ketika terlahir kita sudah bawa harta itu sudah ada. Kalau yang lahir di istana ya biar kita lahir di istana, kalau badan kita buta, kalau mata kita buta, badan lemah, tidak bisa berkuti ini, tidak berguna ini istana bagi kita. Jadi yang dimaksud dengan mengeluarkan zakat di sini adalah aplikasi perbuatan kita. Jalankan tugas khalifah anta. Bagaimana sifat penyayangnya Tuhan, bagaimana sifat membuatnya, bagaimana sifat menolong, sifat memperbaiki, nyatakan dengan jasad kita. Itulah mengeluarkan zakat. Itu yang bisa mensucikan diri dari lembar dosa tadi. Kenapa dikatakan mensucikan diri? Karena ketika kita mengaplikasikan hal seperti itu, maka dibuatlah wadah pengganti yang lebih baik daripada jasad ini. Nah, kalau sudah wadah ini sudah siap, ini pasti jalan, ditunggu isinya. Yang bisa memperjalankan ini adalah sholatnya.
Jadi ada zakat, ada sholat, tidak boleh berdiri satu-satu. Kalau sholat tanpa ini menarik zakat, ini Pak Ustaz. Jasad ini yang perlu kita angkat kembali karena menurut pemahamannya sebagian saudara-saudara kita itu mengatakan bahwa jasad itu akan mendapatkan siksa nanti di kubur. Apakah memang betul siksa seperti apa maksudnya yang mendapatkan siksa dalam kuburan ini? Kalau kata siksa kubur itu ketika isinya jasad dimasukkan ke alam barzakh, di alam barzakh, kemudian jasadnya dimasukkan ke tanah. Jasad dimasukkan ke tanah ini simbol, tanda. Oh, tanda, simbol. Tanda. Artinya meskipun yang bersangkutan ini mati di laut dimakan ikan, tidak ditemukan jasadnya, tidak masuk ke tanah seperti ini bisa juga kena siksa kubur. Bisa terkena siksa kubur. Kita lihat dari simbol bagaimana umat Islam itu membuat kuburan dari tanah. Sesudah membuat galian yang besar, dia membuat galian yang kecil. Ada satu namanya lahat. Lahatnya. Jadi lahat ini dibatasi oleh dinding. Simbol bahwa lubang pertama itu namanya lubangnya azab, lubangnya siksa. Lubang yang kedua yang digali liang lahat itu namanya lubangnya rahmat. Seharusnya umat Islam itu masuk ke liang lahat, ke lubangnya rahmat. Itu kalau umat Islam. Karena apa? Karena di sini sebagai tanda di alam barzakh ini perjalanannya isinya jasad akan masuk ke suatu tempat. Yang pertama dia berada di alam azab. Tempat asap, di sebelah itu ada rahmat, tetapi harus melewati pintu yang namanya ada malaikat penjaga di situ. Katanya ada pertanyaannya, siapa nabimu, siapa Tuhanmu, dia bertanya itu. Padahal itu maksudnya lihat dirimu, kalau sempurna kau datang, pertanyaan itu langsung masuk ke dalam. Jadi mengenai pertanyaan lagi ini banyak ibu-ibu. Belum selesai tadi tentang asap kubur, seperti apa asap kubur. Ketika dia tertinggal di sini, tertinggal di luar kan ditidurkan. Belum kebagi dia itu belum ada, masih ditidurkan. Kalau dia tinggal di luar, tidur di tempat luar ini, maka dia diperlihatkan dirinya disiksa di neraka. Dia melihat dirinya tersiksa. Nah, itulah siksa kubur. Bukan di kubur yang ada di tanah tadi. Itu saya katakan tadi, meskipun orangnya mati di laut dimakan ikan atau meledak di udara hancur berkeping-keping tidak bisa ditemukan jasadnya, tetap dia akan mengalami siksa kubur. Karena ini tadi alam barzakh ini menunjuk kalau dia sempurna jasadnya dan tidur di wilayah rahmat tadi, maka dia akan bermimpi baik, dibasahkan seperti mimpinya pengantin baru. Ya. Jadi ini hanya merupakan simbol saja ini Pak Ustaz ya. Siksa kubur itu ada, siksa kubur ada. Artinya dia dimimpikan, tetapi belum penghakiman. Tidak ada bilang dosanya dipotong tahanan, tidak ada. Ini hanya diperlihatkan saja, belum dihukum. Jadi sebagaimana teman tadi katakan, ya ada berapa sisi kita mengalami penderitaan ketika kita tidak menyelamatkan diri dari perbuatan dosa jasad kita. Ketika sakaratul maut sudah menderita, kemudian ditidurkan sebelum hari kebangkitan menderita, kemudian pada hari kebangkitan hari pembalasan menderita lagi. Tetapi ini yang kebenaran yang terjadi yang tadi itu hanya simbol, bukan hanya hukuman yang sebetulnya bukan hukuman, hanya diperlihatkan tapi sudah dirasakan. Kita sudah merasakan itu, sebagaimana diperlihatkan dalam mimpi, bagaimana kita mimpi buruk, dipukul oleh orang atau dikejar, digigit anjing misalnya, kita akan merasakan sakit. Padahal secara fisik kita ada di tempat tidur aman-aman saja, tapi kita rasakan sakit itu. Jadi kematian itu seperti orang tidur Pak Ustaz ya. Sebelum hari kebangkitan ditidurkan dulu. Orangnya dibangkitkan dari kematiannya ini, dikatakan dia terbangun dari tidur. Kemudian saya kembali ke golongan-golongan tadi ini Pak Ustaz, yang surat Al-Mu'minun ayat 52 sampai 54 ini. Yang bangga dengan akan golongannya. Jadi saya mengambil kesimpulan di sini, berarti orang yang beriman itu adalah orang yang mampu mempersaudarakan seluruh umat, tidak harus memilih umat apa Islam. Kan kita ketahui selama ini Islam itu hanya dikatakan bersaudara kalau sesama muslim, ternyata. Padahal di ayat ini kalau saya mengambil kesimpulan itu tidak memilih, ya semua sama, saudara. Namanya orang beriman, orang mukmin, dia melihat dirinya itu adalah ruh. Jadi kalau ruh itu sumbernya satu.
sebutnya itu Muhammad adalah Abar Ruh, bapaknya Ruh, boleh. Tetapi yang disebutkan dengan Abar Ruh di situ adalah nilai Ahmadnya, bukan Muhammadnya. Kata Ahmad itu sama dengan Isa pada ilmu Al-Quran. Sifat terpujinya ya. Belum, masih wilayah ruhnya. Wilayah ruh. Kan Isa memberitakan datangnya Muhammad, namanya Ahmad, akan datang lagi seorang rasul sesudah saya namanya Ahmad. Ya, disebut bapak ruh itu Ahmad. Jadi kata Ahmad itu sama dengan Isa. Ya, jadi bapak ruh itu Isa. Isa adalah ruh Allah. Semua ruh berasal dari sini. Kalau semua ruh berasal dari sini, berarti semua orang yang melihat dirinya adalah ruh, maka dia akan bersaudara yang seperti manusia. Tidak pandang bulu, tidak pandang bahwa itu agamanya ini, agamanya ya. Itu, semua adalah saudaranya. Tapi kalau dia melihat manusia itu adalah jasad, ya kita akan melihat ibu bapaknya siapa, kamu lahir di mana, kamu turunan siapa, terlahir di Arab sudah pasti Islam, terlahir di Israel sudah pasti Yahudi. Kamu berdarah merah, saya berdarah biru. Ya, ini yang jadi tergantung cara pandang. Siapa yang melihat dirinya adalah ruh, berarti dia sudah masuk kepada wilayah iman. Kalau iman bersaudara. Jadi betul-betul ini kalau kita mau memahami dengan baik Islam sesungguhnya ini, saya kira tidak ada perdebatan, Pak Ustaz. Betul. Harus dimulai dari memang harus dari diri. Pelajaran Rasulullah selama bertahun-tahun sebelum masuk kepada hukum-hukum itu adalah pelajaran tauhid. Yang dimaksud tauhid itu adalah mengenal Allah. Ya, jadi beberapa ulama mengatakan untuk bisa mengenal Allah ini bermula dari mengenal diri. Dan ini tidak gampang mengenal diri. Maka dia akan mengenal Tuhannya. Tidak gampang ini, Pak Ustaz, saya karena banyak program, banyak sistem yang dibuat oleh manusia untuk bisa mengenal dirinya, tetapi yang ternyata yang lebih bagus itu adalah apa yang dijelaskan oleh Al-Quran. Al-Quran lebih rinci, tidak perlu ada tambahan-tambahan, tidak perlu ada pengurangan. Ketika Al-Quran sebutkan, ya ini saja, asal kita bertahan dengan keberanian Al-Quran, jangan ada bumbu yang masuk, jangan ada pengetahuan orang. Sebagaimana dia katakan bahwa kita akan mengetahui suatu masa pada diri kita ini, suatu ketika tidak dapat disebut sesuatu. Nah, pada saat tidak disebut sesuatu inilah terjadinya itu perjanjian, bukan berdimensi ruh. Beberapa guru kita sebelumnya mengatakan terjadi perjanjian itu pada dimensi ruh, ini keliru. Karena ruh itu wilayahnya Isa. Ruh ini tidak sampai kepada wilayahnya Muhammad. Wilayahnya malaikat. Wilayahnya malaikat boleh, itu wilayahnya Isa. Jadi yang melakukan perjanjian itu adalah rahasia. Dalam hal ini diceritakan sebagai Muhammad dalam makna ahadnya. Muhammad dalam makna Ahmad adalah ruh. Muhammad dalam makna Muhammad sendiri adalah jiwa. Inilah yang banyak kita menyalahi daripada janji itu. Setelah kita berjanji di hadapan Tuhan, tiba-tiba turun ke dunia ini, kebanyakan kita ingkar janji. Iya, ini itu dipastikan. Karena apa? Karena sesudah kata Allah, turunlah kamu ke dunia. Apabila datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, maka tiada kekhawatiran baginya. Artinya apa? Ketika Allah mengatakan turun ke dunia dan ada petunjuk, berarti di sana kacau balau. Pasti di sana memberontak, pasti di sana membantah. Karena Allah sudah siapkan petunjuk. Berarti Allah tahu di sana itu kacau balau itu. Jadi ketika ada orang tidak tidak menepati janji atau ingkar janji, ketika ada orang berbohong, ketika dia berbuat salah, itu sudah wajar nilai manusianya. Karena apa? Karena petunjuk belum datang kepadanya. Jadi harapannya Allah ikuti petunjukku. Kalau ikut petunjuk, tidak perlu khawatir, tidak ada keraguan. Artinya sebelum ini ya pasti ya khawatir, ragu-ragu. Jadi saya kira demikian. Terima kasih Pak Ustaz atas penjelasannya. Dengan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.